Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Warieda, SPC MPD. Saya bertugas di SMK Negeri 2 Kota Bandung, calon guru penggerak rekognisi Angkatan 11 Kota Bandung, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang didiseminasikan budaya positif di lingkungan SMK Negeri 2 Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Selamat menyaksikan. Selamat dan bahagia anak bangsa. Bapak pendidikan beri filosofi, guru penggerak siap berinovasi, bersatu dan berkolaborasi. Bahagialah wahai ibu pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu guru dan staf tata usaha yang telah hadir kepada acara diseminasi budaya positif pengimbasan calon guru penggerak rekognisi angkatan ke-11. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan acara yang selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Menginjak acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa sekaligus pembukaan acara diseminasi budaya positif dan pengimbasan calon guru penggerak rekognisi angkatan ke-11 yang akan dibacakan oleh Kepala Bagian Tata Usaha yang terhormat Bapak Ajang Dedi SPD. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wa ni'matillah. Pada kesempatan ini kita melaksanakan salah satu kegiatan yang luar biasa, yaitu diseminasi budaya positif calon guru penggerak rekognisi angkatan kedua yang
dibawakan oleh saudari Ibu Weda SPSI MPD. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan penuh barokah. Untuk itu, marilah kita sama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan ini senantiasa mendapatkan hidayah serta kelancaran. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala wa kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya mujibas sa'irin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan dzakirin hamdan ni'mu wa kafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji serta syukur tercurah kehadiran atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Ya Allah, pada saat ini Engkau pertemukan kami di ruang pertemuan untuk melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak rekognisi angkatan kedua. Semoga Engkau memberikan kemudahan, Engkau memberikan kelancaran. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, jadikanlah kegiatan ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah bagi semua serta menjadikan motivasi terhadap anak didik kami ke arah yang lebih maju. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, jadikanlah kegiatan ini sebagai momentum membuka pintu dan jalan bagi turunnya rahmat dan karunia atas negeri kami yang tercinta ini. Ya Allah ya Tuhan kami, berkahilah kegiatan ini dari awal sampai akhir. Berikanlah kami keselamatan, kesehatan, jasmani dan rohani hingga kami mampu melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kegiatan ini sebagai lambang karsa kami, kekompakan kami, persatuan dan kesatuan di antara kami, dan timbulkanlah jiwa positif kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bukanlah untuk kami jalan keluar dari segala kesulitan. Ajarkan kepada kami apa yang belum Kau ketahui. Robbana dolongna utusana wa ilam tafilana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak rekognisi angkatan kedua angkatan ke-11 dinyatakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada kegiatan berbagi pembebasan budaya positif modul 1.4. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengenai budaya positif ini. Siapa di antara Bapak Ibu yang tahu mengenai budaya positif? Atau sebelum ini kita ice breaking dulu, ya? Nah, sebelum kita masuk ke budaya positif. Silakan Bapak Ibu berhadapan. Nah, sekarang tugasnya adalah tersenyum 10 detik. Nah, silakan Bapak Ibu berdiri dulu. Berdiri. Nah, sekarang, coba nanti hitungan agak-agak dari saya. Hitungan 3, silakan Bapak Ibu tersenyum. Yang awalnya mungkin agak-agak tegang ya, kita senyumnya agak-agak ini. Nanti tolong perlihatkan sampai giginya. Jadi tersenyum lebar bagaikan pokoknya senyum yang ikhlas. Ya, coba yang biasanya kita ada mumpung masih siang ya. Ya, hitungan 1, 2, 3. Dilihat matanya ya Bapak Ibu, jangan bibirnya ya. 10 detik, 6 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1.
Lihat matanya Bapak Ibu. Iya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Gimana perasaannya? Ya, kali ini mengenai judulnya budaya positif. Siapa yang tahu kok disiplin positif? Coba. Kalau disiplin itu apa Bapak Ibu? Perilaku yang baik. Perilaku yang baik kata Kebiasaan. Kebiasaan. Iya, betul. Jadi tentang budaya positif ini merupakan salah satu yang memang kita akan bangun agar sekolah kita melahirkan budaya-budaya yang memang dan nilai-nilainya positif. Jadi ketika misalkan dengan anak siswa di kelas maupun di lingkungan kita suatu warga SMK 2 memberikan kenyamanan. Jadi apalagi dari filosofi KHD itu yang di sini keberpihakan, ada slogannya keberpihakan pada murid. Jadi apa-apa ketika apa yang dilakukan kita sebagai selaku pendidik selalu berpihak pada murid. Jadi, apakah ini berpihak pada murid atau malahkan misalkan tidak, jadi memberikan kenyamanan apa-apa untuk kepentingan oleh murid. Ya, lanjut. Nah di sini. Nah, apakah Bapak Ibu setuju? Di sini sekolah kan biasanya nih, apalagi kesiswaan nih Pak Hendra nih, ada berikan hukuman untuk disiplin. Ya, gimana nih Pak Hendra? Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Betul, ya bisa. Kemudian pemberian hadiah meningkatkan prestasi? Ya, bisa juga ya. Guru harus mampu memberikan solusi. Biasanya ketika anak bermasalah, pasti ujung-ujungnya guru lagi gitu ya. Di kelas lagi mata pelajaran anak dan sebagainya. Mau tidak mau secara refleks, mau tidak mau secara ininya langsung. Guru lagi misalkan mengajar, anak ada suatu masalah, biasa guru yang langsung memberikan solusi. Kemudian guru berperan sebagai teman, ada yang jadi sometnya, pokoknya mau apa-apa, wah ke Bu Irma ya. Mau curhat atau Bu Ima nih katanya ya. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Kemudian di sini kita mengacu pada paradigma belajar menurut Ki Hajar Dewantara. Di sini Ki Hajar Dewantara yang biasanya kan kita mengacu pada penilaian dari luar, tapi kita sekarang ternyata dari Ki Hajar Dewantara yang termasuk dari Indonesia sendiri. Pengajarannya memang selalu di sini seperti yang Bapak Ibu bisa baca, menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak. KHD mengibaratkan peran pendidik itu seperti seorang petani atau tukang. Jadi di sini kita sebagai pendidik itu harus disesuaikan dengan kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Beda kan Bapak Ibu, kalau dulu kita misalkan tipe-tipe zaman dulu, saya termasuknya, mungkin pendidikannya lebih ke yang memang lebih ke teacher, jadi bukan student center atau apa dan sebagainya ya. Di sini lebih kita harus apa-apa pokoknya fokusnya pada murid untuk pengembangan, menggali potensi apapun. Jadi di sini KHD lebih mengibaratkan peran pendidik bahwa kita sebagai petani atau petani. Bayangkan ketika anak-anak itu seperti kita bayangkan anak-anak sebagai apa? Biji-biji. Ya, biji-biji tumbuhan itu kita bisa ibaratkan juga pada anak-anak kita sendiri. Gitu. Karena anak-anak itu juga kita anggap sebagai anak-anak kita sendiri. Apalagi nanti yang udah di kelas, semua kita selaku pendidik warga SMK 2 memperlakukan siswa-siswi kita ya selayaknya seorang anak. Di sini kita ibaratkan biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Nah, ketika kita bayangkan ketika anak-anak itu bulir-bulir biji-biji tumbuhan itu, seandainya misalkan kita beri pupuk, dikasih setiap hari disiram, disemai, itunya apa? Misalkan ada hama,
gulma, ya betul. Kemudian hasilnya kan biasanya nanti berubah menghasilkan. Sama ketika layaknya kita melakukan hal tersebut pada anak-anak ini. Misalnya lain halnya ketika biji tumbuhan itu misalnya kita semai di lahan, kemudian kita tidak rawat, kita tidak beri pupuk. Layaknya berarti kita ibaratkan ketika anak didik kita biarkan, berarti mau tidak mau tidak akan menghasilkan sesuai yang kita harapkan, sesuai tujuan pendidikan. Ya, nah itu adalah menuntut dari Ki Hajar Dewantara Paradigma Belajar. Nah sekarang dari budaya positif ini kita beranjak pada kebutuhan dasar manusia. Di sini Bapak Ibu saya pengen tahu misalnya kebutuhan kita nih, apa yang misalnya yang ada dalam diri kita untuk hidup. Contohnya makan, iya ada hidup, tahan hidup ya. Apa yang diinginkan? Butuh apa biasanya nih ibu-ibu sama suaminya gitu? Kasih. Ada di sini ya. Berarti setiap perilaku siswa ketika misalkan di kelas nih ayam tumbuh atau apa, berarti kita bisa harus tahu dulu kebutuhan dasar apa nih. Jangan-jangan dia karena misalkan bisa aja main HP atau iseng-iseng, bisa ada dari situ juga, atau dia pengen apa dari kebutuhan dasar. Kita harus flashback ke situ dulu. Belajar yang tidur, dia butuh ada perhatian karena mungkin dia pengen curhat juga, ternyata orang tuanya sakit atau masalah di keluarga gitu. Jadi jangan sampai kita tidak mengetahui setiap ada permasalahan, misalkan lagi di kelas, lagi belajar, lagi apapun, kita balik dulu ke sini. Kebutuhan dasarnya apa sih? Bisa jadi yang anak terlambat, anak yang cari masalah ini nih, apa ya kebutuhannya yang perlu dia terpenuhi? Mungkin sama orang tuanya kebutuhan kasih sayang, rasa diterimanya bisa jadi tidak dia dapatkan. Ada kan kemarin ceritanya yang di sosial media, saya ingin menjadi katanya HP. Pernah ya dengar Bapak Ibu? Sekarang lagi viral di sosial media. Kenapa? Ayah saya setiap hari katanya ya HP ya, gitu ya Bu. Kemudian katanya ibunya datang juga pakai HP. Jadi si anak ketika ditugaskan sama bapak ibu gurunya di sekolah mau jadi apa? Ketika jam belajar kayak seperti ini ya, ajaran baru ini, dia menuliskannya di kertas adalah HP. Berarti apa? Makanya ketika anak itu kita berhadapan dengan siswa dimanapun, kita selalu ingat dulu apa nih? Anak ini kenal sih nesek pisan gitu. Masalah. Jadi mau tidak mau sekarang zamannya sudah beda. Nggak bisa kita kerasin, nggak bisa kita jewer gitu. Mau tidak mau berarti kita harus balik lagi nih di sini. Kebutuhan apa sih yang belum kita yang dia inginkan gitu. Jadi kita tahu nih di sini ternyata ada 5 kebutuhan dasar. Ya, Pak Otong ada kebutuhan dasar apa aja berarti Pak Otong? 1, bertahan hidup. Iya, bertahan hidup berarti lebih ke itu tadi yang pengen. Bisa jadi anak-anak misalkan yang kejadian misalnya dia selalu katanya isengin ngambilin makanan bekal temannya aja. Kita tahu dulu. Iya. Ya ganti ada yang apa dan sebagainya. Bisa jadi kebutuhannya ternyata bisa jadi secara ekonomi dia untuk itunya juga nggak ada yang masih. Kita harus flashback di situ. Kemudian kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Kemudian seperti ini contoh kasus ya, kita lihat contoh kasus di depan ya, bisa tolong dibacakan siapa yang mau? Iya boleh diterima contoh kasusnya. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Dia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan dia berlatih menyetir. Dia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya dia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas apa yang membuat dia ingin menyetir mobil, ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang dia penuhi. Jadi ini contoh kasusnya. Nanti kita lihat nih sekarang
misalnya. Nah, kata Dimas nih, menyetir apa? Padian apa? Seru. Menyetir mobil itu seru. Jadi kebutuhan Dimas yang ingin dipenuhi kesenangan. Coba kita lihat betul tidak? Kata Bu Ratna penguasaan. Kita lihat juga. Senang-senang ya, kesenangan. Nah, selanjutnya kita lihat. Kalau Dimas ngomongnya gini nih, bisa ada yang baca dulu? Boleh Bu? Ya, Bu Merti mangga. Biar bisa main sama teman-temanku. Wah, ya. Kebutuhan apa yang ingin Dimas penuhi? Kebebasan. Ya, kita lihat. Berarti main kan? Ya, berarti tadi terkecoh ya. Gak apa-apa, jadi tahu kan. Berarti kalau anak-anak nih, misalnya dia mau main, mau apa dan sebagainya, dengan dia ingin pengen diterima sama temannya, merasa diterima di situ. Kemudian lanjut, ini aku merasa bangga dan keren. Kebutuhan apa yang ingin Dimas penuhi? Penguasaan. Ya, coba kita lihat. Iya, betul ya, penguasaan. Nah, selanjutnya, ini kalau Dimas katanya di sini berkata Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Kebebasan. Nah, ya, jadi tadi beda ya, tadi ya, coba kita lihat betul nggak yang ingin Dimas penuhi? Iya, betul. Coba kita lihat lagi ada nggak? Sekarang contoh kasus yang kedua. Boleh. Oh ada, Pak Hendra, mangga Pak Hendra. Ginda seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Ginda jika jawabannya seperti ini? Nah, jawabannya kita lihat. Coba dilanjutkan Pak Hendra. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Kebutuhan apa yang ingin kita penuhi? Sudah tahu ya, coba kita lihat. Jadi ternyata tadi dia nangis, nah itu karena dia ceritanya sampai itu ya. Beliau berarti tidak boleh tuh. Nah, Jadi sebenarnya iya, boleh. Berarti tadi udah kebutuhan, sekarang dia kebutuhan. ya. Selanjutnya siapa yang mau baca? Lanjutkan Bu. Dia boleh. Pak Hendra. Ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit panggung. Nah, Kebutuhan apa yang menjadi berarti hari itu harus ditanya kalau misalkan siswa-siswa kita potongan rambut baru, apalagi apa tuh? Ternyata, ya sesimpel itu kan. Ternyata jepit rambut, jepit rambut ya. Kita lihat apa? Iya. Ini kebutuhan kasih sayang. Ada lagi nggak ya? Coba. Nah, ada satu lagi. Usbah, gambar tidak rapi. Malah ibu guru menunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kebutuhan apa yang ingin Ginda penuhi? Penguasaan. Jadi ketika tugas siswa ternyata nih, Tidak selesai. ya tapi sama kita ini dia lihat Itu jelas. ini nih, gitu ternyata perasaannya dia sampai bisa nangis juga kan? Dan perasaannya apa yang ini tidak? Iya kita lihat. Udah tidak rapi dilihatin sama teman-teman gitu ya. Betul. Wah, iya. Ada lagi nggak ya? Nah, ada satu lagi. Aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu
aja, dengerin ibu guru aja. Kebutuhan apa yang tidak penuhi? Coba jangan itu aja apa ya? Iya. Nah sekarang akhirnya ketika misalkan kita berhadapan dengan siswa-siswi kita yang sangat kita banggakan, ternyata dari kebutuhan dasar saja bisa merubah. Jadi hal ini, budaya positif ini harus kita tebarkan di antara kita, untuk diri kita sendiri dulu gitu ya. Nah sekarang di sini kita lanjutkan. Nah, apa sih disiplin positif? Tadi teh yang ada kajian itu apa? Tadi budaya positif. Nah, di sini tadi disiplin mah tentang tadi apa? Pembiasaan dan sebagainya. Sebetulnya di sini nanti budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan oleh sekolah. Ya, di sini juga disiplin positif adalah menciptakan budayanya positif. Jadi nilai-nilai yang ada di lingkungan kita adalah positif. Penerapan disiplin positif dipraktikkan untuk kenapa dimunculkan budaya positif ini? Untuk menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Jadi mau tidak mau munculkan dulu. Dari tadi karena di awalnya kita lihat dulu kebutuhan dasarnya, ini akan berimbasnya pada budaya positif. Karena hal kecil tapi berimbas. Karena semua sudah memahami bahwa setiap anak memiliki kebutuhan. Kemudian di sini disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Jadi nanti hal-hal yang positif itu mereka lakukan secara sadar, menumbuhkan sadar serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi mereka pun ketika nanti di kelas, nanti Bapak Ibu bisa melakukan kesepakatan kelas dan sebagainya, melakukannya sudah dengan positif. Jadi tidak dengan ikhlas, dengan sendirinya dari internal, ya. Jadi bukan dari eksternal dorongannya. Jadi karena berhubungan dengan motivasinya apa? Jadi semuanya berdasar dari dalam diri. Kemudian di sini konsep dari inti budaya menciptakan budaya positif ini terdiri dari tadi disiplin positif, pendekatannya, dan dari motivasi perilaku manusia. Biasanya tadi kenapa motifnya setiap manusia melakukan tindakan apa berdasar apa misalkan? Karena ada si yang dihukum, lalu jadi seperti itu, atau pengen mendapatkan ujian, bisa jadi seperti itu. Kemudian mungkin keyakinan kelas, ketika Bapak Ibu menjadi wali kelas, di situ dibuat kesepakatannya, seperti sampai diyakini bahwa misalkan hadir harus tepat waktu, tapi tidak datang tepat waktu. Tapi dibuatnya hadir tepat waktu, tapi diyakini sama anak-anak bahwa hadir tepat waktu akan menyebabkan dia belajar, memulai pembelajaran untuk kepentingan dia dalam pendidikan. Kemudian kebutuhan berasal dari kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada juga dari tahapan dari cara-cara kita, misalkan posisi kontrol kita, menempatkan kita sebagai guru, posisi kontrolnya sebagai seorang guru seperti apa. Kemudian ada dengan tindakannya dengan segitiga restitusi. Nah di sini paradigma teori kontrol, di sini ada ilusi guru mengontrol murid bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa ini. Kemudian di sini ada dalam bukunya, di sini 3 motivasi perilaku manusia. Tadi kan berdasarkan motifnya kita berperilaku itu 1 untuk menghindari atau mendapatkan imbalan atau menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian di sini ada dari Stephen, bila kita ingin membuat kemajuan Tuhan sedikit
sikap atau perilaku. Namun bila kita ingin bicara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma, skema pemahaman dan penjelasan aspek tentang realitas. Nah, di sini juga bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Ini Bapak Ibu bisa lihat. Dari stimulusnya lihat realitas, misalkan semua orang melihat hal sama, tapi teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi sekarang kita lihat teori kontrol, bahwa ternyata anak-anak didik kita punya perilakunya masih berbeda, karena karakter pun berbeda. Ya, atau misalkan perilaku guru tidak sebagai suatu kesalahan, tapi bisa jadi kalau teori kontrol sih semua perilaku memiliki tujuan. Nah, di sini kita pun harus misalkan nilai-nilai kebajikan, apalagi sekarang profil pelajar Pancasilanya, ya di sini ada 6 di sini yang memang harus kita tumbuhkan pada anak-anak. Tumbuhnya anak-anak didik yang mempunyai karakternya, misalkan di sini ada beriman, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, kemudian berkenalan kritis dan mandiri. Jadi mau tidak mau bertahap, tapi pasti mudah-mudahan anak-anak didik kita mempunyai karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, di sini nilai kebajikannya, misalkan di sini kalau di sini saya identitas berhasil, negatif, netral, positif. Nah, di sini berdasarkan tadi bagian di atas ada hukuman, kemudian konsekuensi restitusi. Kalau hukuman biasanya tidak terencana. Ketika anak terlambat, tiba-tiba langsung aja kita suruh apa, hukum apa dan sebagainya, bersihin kelas atau apa dan sebagainya ya. Itu bersifatnya biasanya berupa hukuman fisik, psikis atau kosakata kasar. Kalau hukuman biasanya kita pun dengan kata-katanya lebih kasar. Iya betul. Karena tadi nadanya juga dengan nada-nada. Kalau konsekuensi bersifatnya terencana, sudah disepakati untuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru. Biasanya kesepakatan ketika terlambat anak kita yang dulu tuh, ya gimana nih, biar anak juga merasa ya dipahami apa misalkan terjadi masalah apa, masalah apa. Kemudian restitusi. Nah di sini kita di dalam program guru penggerak ini adanya restitusi. Mungkin bisa jadi ada yang mengetahui dengan kata-kata ini. Di sini restitusi ada proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi direstitusi dulu, ditanya dulu apa, biar ya, akhirnya dia dapat mengubah perilakunya dengan disadari. Dengan sendirinya, tidak memang terpaksa gitu. Nah, di sini konsekuensi, misalkan kalau contohnya hukuman, di sini mencatat 100 kali. Biasanya misalkan di aula nih kesiangan, bikin di kertas, nah, saya tidak akan kesiangan lagi, terlambat lagi. Nah, ya silakan nanti Bapak Ibu direnungkan apakah kita harus berikan hukuman gitu dan sebagainya, ya atau push up, lari. Lapang 15 kali gitu ya sampai. Nah di situ berdiri di depan kelas, ngangkat. Asal ngalamin tuh kayaknya zaman-zaman dulu mah kayak gini gitu dulu tuh ya. Kalau di setrop kayak zaman dulu ya. Karena dulu mah kalau wah dulu matematika nih tuh hafalan zaman dulu kan gitu. Seperti Bapak Ibu. Tapi kalau zaman sekarang kan tadi kodrat alam dan kodrat zaman sesuai KHD saya gitu ya. Sesuai KHD kan di situ nggak bisa anak-anak zaman sekarang. Makanya kita perlu melakukan perubahan-perubahan kecil demi untuk anak-anak kita. Kemudian kita lari tadi ya tuh menit saat belajar PJOK misalkan. Kemudian, nah ini mengapa keyakinan kelas bukan peraturan? Kalau peraturan biasanya sifatnya apa? Iya, biasanya kita memang di sekolah sudah ada peraturan wajib memakai seragam dan sebagainya. Tapi kalau keyakinan diyakini bisa sesuatu. Jadi sampai memang itu dilakukannya dengan penuh. Iya,
Kemudian di sini keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal atau nilai kebaikan yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Kemudian kesepakatan kelas di sini Bapak Ibu, apalagi sekarang tahun ajaran baru, bisa bikin kesepakatan kelas dengan siswa di sini. Nanti diawali nanti yang akhirnya akan melahirkan keyakinan kelas. Di sini kesepakatan kelas adalah pernyataan tujuan bersama dan standar perilaku antara siswa dan guru dalam lingkungan kelas. Kesepakatan ini menetapkan harapan untuk semua orang di kelas dan mendorong rasa saling menghormati, kerjasama dan ramah. Jadi intinya untuk kenyamanan siswa-siswi kita di sekolah, ya. Kemudian keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dengan siswa. Ketika kita misal mau mulai nih, misalkan pelajaran bahasa Indonesia, ketika awal ajaran ini bikin kesepakatan. Yang kedua adalah keyakinan kelasnya kesepakatan yang disetujui disepakati oleh semua siswa. Kemudian peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah terkait peraturan yang sudah ada di sekolah. Nah di sini prosedur pembentukan keyakinan kelas, silakan siswa untuk mencurahkannya. Mau gimana nih pembelajaran ibu semester ini? Misalkan itu disepakatinya apa ya? Misalkan itu terus mencatat, ditanya satu-satu tuh apa aja. Kemudian ganti kalimat negatif menjadi positif. Misalkan tidak boleh terlambat, tapi misalkan kata positifnya berarti datang tepat waktu. Jadi kata-kata yang misalkan anak-anak ungkapkan yang misalkan negatif kita ganti. Apa nih harus positif? Misalkan dilarang merokok, kan bukan gitu juga ternyata. Ya tadi datang tepat waktu. Kemudian tadi tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul, kemudian tinjau ulang keyakinan kelas, meninjau persetujuan dan ditandatangani. Nah, keyakinan kelas ini bisa Bapak Ibu wali kelas tempel di dinding kelasnya masing-masing. Biar anak-anak itu mereka yang bilang, disepakati bersama antara guru dan murid. Nah, di sini biasanya kita dari hal-hal misalkan kita akan menyelesaikan permasalahan, di sini ada posisi kontrol kita nih sebagai guru biasanya. Misalkan kita kalau misalkan anak udah ada masalah nih, biasa apakah kita posisinya di mana nih? Pemukul, merasa bersalah, teman, atau manajer. Terkadang kan kita kalau zaman-zaman dulu mah hukuman aja, penghukum apa-apa. Tapi sekarang kita harus tahu dulu posisi kita ketika kita berhadapan dengan siswa. Posisi kontrol kita baiknya seperti apa? Di sini penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik. Biasanya dari kata-kata pun tadi betul lagi kata-kata juga dengan nada. Ini sudah keras. Kemudian guru sebenarnya percaya hanya ada satu cara agar pemuda berani, yaitu cara dia. Jadi tidak diajak dulu. Apa-apa sekarang harus tanya siswanya. Ya. Kemudian, nah di sini biasanya guru menerapkan posisi penghukum dengan berkata, "Patuhi," katanya, "aturan saya," atau "awas." Jadi ya betul kan, Adian, kamu selalu saja salah katanya, selalu pasti selalu. Atau dirinya lagi kamu lagi yang terlambat. Bisa jadi seperti itu ya. Karena sakit ya. Kamu lagi. Ya. Udah datang lagi ke BK lagi sama wali kelas. Ini dia lagi. Ini kita lihat contoh kasusnya nih. Guru berkata terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Ada kata-katanya sebagai puncak. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Jadi nanti tanya dia, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu. Jadi kita harusnya ini lagi sendiri. Gimana kalau kayak gitu? Biasanya kemungkinan anak jadi marah. Iya, tadi bersifatnya agresif, bahkan menutup lagi kebohongan demi kebohongan. Jadi tidak akan mengungkapkan apa
Nah, di sini pembuat merasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Tapi pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang ya, nah, kemudian nah di sini misalkan contoh guru-guru meramal posisi pembuat berasa berkata, ibu sangat kecewa sekali. Itu membuat rasa bersalah. Berapa kali bapak harus memberitahu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu begini lagi? Mungkin dia sudah beberapa kali mengulangi kesalahan. Gimana? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu. Contohnya di sini, misalkan guru berkata, adik kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu, tidak akan terlambat lagi. Biasanya kasus-kasus diri kita yang banyak yang terlambat ya. Nah, hasilnya murid akan merasa bersalah. Di sini kalau teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi. Tapi negatifnya di posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, murid akan kecewa dan berpikirnya, katanya, saya pikir bapak ibu saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya bertindak untuk guru tertentu. Jadi karena ada sama ibu itu mah dan tidak untuk guru lain, murid akan bergantung pada guru tersebut. Contohnya nih, ayo bantulah dari bapak ya. Ayo ingat tidak bantu bapak selamanya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah. Kalau kalian tidak menjawab tugas, tolong bantu ibu ya. Terus ini posisi kontrol kita sebagai pendidik sebagai teman. Contohnya mungkin seperti ini ya. Sudah janji, kemudian hasilnya akan merasa senang, akrab. Hanya saja negatifnya tadi akan tergantung pada guru tersebut. Nah, sekarang ada pemantau nih, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang mengawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Di sini mengandalkan perhitungan, catatan. Jadi kita sudah tahu nih catatan, dicatat deh karena sesuai itu udah ini dan sebagainya. Kemudian data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang memberikan tanggung jawab guru dalam mengontrol. Yang terakhir di sini contohnya misalnya peraturannya apa? Atau apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atas konsekuensinya apa? Seperti pemantau. Jadi itu contoh-contoh kata ya. Contoh kasusnya ada adik tahukah kamu jam berapa? Tahu Pak, ini terlambat 15 menit. Tadi kan ada catatan 15 menit. Pak, saya harus keluar kelas kalau terlambat. Ya benar, pada saat beristirahat kamu tinggal di kelas menyelesaikan tugas yang tertinggal. Bagaimana perasaan murid diperlakukan? Hasilnya memantau. Saya harus dianggap karena telah melanggar salah satu peraturan. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu yang harus mengajarkan tetap tadi disuruh mengerjakan tugasnya setelah jam istirahat. Guru tetap harus memantau murid saat jam istirahat. Nah, sekarang kalau posisi terakhir adalah manajer. Manajer posisi adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu berdasarkan dengan kesepakatan di situ
mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid akan dapat menemukan solusi atas permasalahan. Dan di sini ya, seorang manajer telah memiliki keterampilan posisi teman atau pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut. Nah, di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun pada kolaborasi dengan dimana untuk memperbaiki kesalahan yang mereka. Di sini tugas manajer bukan untuk mengatur perilaku, tapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Jadi seorang manajer bukan yang memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut pada kelompok dengan lebih baik yang kuat. Kemudian bisa jadi dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari kita akan pada kondisi teman atau pemantau, karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi. Jadi di sini kita lihat dulu ketika ada permasalahan, lihat dulu posisi kontrol kita di mana. Tadi lihat dulu kebutuhan dasarnya yang tadi, yang 5 itu. Motivasinya apa melakukan itu, misalkan. Nah, ini untuk manajer katanya misalkan contohnya apa yang kita yakini. Jadi tadi tanya, karena kan tadi di kelas sudah Bapak Ibu bikin kesepakatan, ya keyakinannya apa nih? Kemudian apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaiki? Tanya seperti itu. Jika kamu meraih itu, hal ini menunjukkan apa? Nah, apa rencana? Rencana ke depan, ya. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal itu? Contohnya misalkan tadi apakah kamu mulai jam berapa sekolah? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki? Saya bisa menanyakan teman saya, Pak. Ya, jadi kita bagaimana perasaan murid dalam seperti ini. Posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus. Beda tadi kalau kita sebagai merasa bersalah, yang akan saya sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Sampai ini. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Baru saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi penonton mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang penonton menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Naren. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa salah saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain tidak, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kalau akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyedang alam saya, Bu. Baik, kalau Naren dokter alam di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setelah kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak Ibu. Bapak Ibu, tadi posisi kontrolnya ya. Nah, tadi dampaknya sudah. Sekarang kita ke restitusi ya. Di sini ada untuk nilai-nilai dari budaya positif ini salah satunya dengan restitusi. Tahapannya misalnya restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Di sini adalah proses kolaboratif. Di sini restitusi adalah proses dialog. Jadi lakukan dialog oleh guru dan orang tua juga agar dapat melaksanakan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ada segitiga restitusi. Di sini kita akan menstabilkan identitas, kemudian di sini validasi dari tindakan yang salah sampai menanyakan keyakinan. Di sini sampai kita akhirnya bisa menanamkan disiplin positifnya dengan cara tadi stabilkan segitiga restitusi itu. Jadi pertamanya kita stabilkan dulu.
beserta identitasnya, kemudian validasi tindakan yang salah yang dilakukan oleh kita, sampai nanti menanyakan keyakinan kelas. Karena keyakinan kelasnya bisa kita tanyakan juga, karena kan bisa jadi keyakinan kelas yang sudah kita buat di kelas dari hasil kesepakatan. Di sini ya Bapak Ibu, ini bisa dengan contoh yang sudah video yang bisa Bapak Ibu lihat. Contohnya, di sini berikut Bapak Ibu bisa lihat contoh video segitiga restitusi yang sudah ada. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Nabila, Ibu tadi dapat laporan loh dari Bu Susi. Katanya kamu dapat masalah. Apa sih yang terjadi? Ada yang bisa Ibu bantu? Ya Bu, tadi waktu pelajaran Bu Irma, saya lupa mengerjakan tugas matematika. Beliau marah karena hanya saya yang belum mengerjakan tugas matematika. Kamu tidak ngerjain tugas matematika. Bukannya tugasnya itu 1 minggu yang lalu. Tapi Bu, saya banyak aktivitas kejuaraan minggu lalu, dan lagi saya nggak terlalu suka sama belajar matematika. Apakah kamu tahu kamu dapat masalah kalau tugas kamu tidak kamu kumpulkan? Iya Bu, saya takut nilai saya merah di rapot. Baiklah, di sini Ibu bukan akan membenarkan situasi kamu yang memang ikut kejuaraan lomba renang itu. Tapi kita akan cari solusi. Hal apa yang harus kamu perbaiki dalam situasi tersebut? Iya Bu, tapi kejuaraan itu cita-cita saya. Iya, Ibu lihat di postingan sosial media kamu. Semua tentang latihan kejuaraan renang kamu. Iya Bu. Sekarang kita bicara tentang keyakinan kelas yang sudah kita bikin di kelas kemarin. Nah, kamu apa yang keyakinan kelas yang kamu percaya dan apa yang harus ditunjukkan dari keyakinan kelas tersebut yang belum kamu tunjukkan? Kita harus bertanggung jawab dan disiplin. Kamu ingat keyakinan kelas yang sudah kita buat? Kalau lalai seperti apa? Nah, apakah kamu sudah disiplin dan tanggung jawab? Belum. Menurut Ibu, walau kamu aktif di kejuaraan renang, kamu tidak boleh lalai akan tugas kamu. Menurut kamu gimana, Nabila? Ya Bu, saya akan segera mengerjakan tugas matematika saya dan meminta maaf kepada Bu Irma atas keterlambatan tugas saya. Nah, sekarang kita tanamkan budaya disiplin dari keyakinan kelas kita agar kita tertanam budaya disiplin dan tanggung jawab di semua pelajaran. Ya. Ja, tadi Ibu dapat laporan dari Pak Indra. Apa yang kamu dapat masalah seperti apa? Ada yang bisa Ibu bantu? Ya Bu, tadi saya bertengkar dengan Andin di pelajaran Pak Indra. Saya kesal tuh Bu, dia menghina saya terus. Kamu bertengkar dengan Andin? Emangnya Andin ngatain apa sama kamu? Apa yang membuat kamu marah sama Andin? Ibu,
Andin mengatakan kalau saya kampungan, mana mengatakan fisik saya lagi. Kenapa Andin bisa berkata seperti itu? Kenapa bisa Andin berkata seperti itu? Apa yang kamu lakukan, yang kamu ucapkan sebelumnya kepada Andin? Saya cuma bilang jangan mentang-mentang banyak uang, tapi kenapa dia menghina saya? Bilang kampungan dan menghina fisik saya, mana bawa orang tua saya lagi. Tapi tidak bermaksud buat menghina, Ibu. Saya cuma bilang jangan menilai orang dari materi saja. Apakah kamu kesal dengan kejadian ini? Ya, Bu. Ibu juga kalau jadi kamu pasti marah karena merasa harga diri ibu diinjak-injak. Ibu juga tahu kalau kejadian itu malah bikin kamu tidak nyaman. Iya, Bu. Baiklah, di sini ibu tidak membenarkan kamu bertengkar di saat jam pembelajaran Pak Indra. Sebaiknya kita cari solusi dari kejadian tersebut dan apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah yang tadi. Iya, Bu. Tadi saya udah kehilangan kesabaran, tapi sekarang saya udah tidak kesal lagi. Iya, ibu paham kekesalan kamu karena kamu merasa tadi dihina dan kamu puas sudah meluapkan kekesalan kamu. Betul kan? Iya, Bu. Sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas kita. Keyakinan apa yang kamu percaya dan mana yang belum kamu tunjukkan dari keyakinan kelas tersebut. Kita harus saling menghormati dan kasih sayang ke sama teman. Kamu ingat tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas yang tadi kalau kita saat bertengkar seperti apa? Apakah kamu sudah bisa saling menghormati dan menyayangi? Belum, Bu. Iya, menurut ibu saling menghargai dan menghormati akan menumbuhkan suasana nyaman di kelas. Iya, Bu. Saya akan langsung ke Andin dan minta maaf atas pertengkaran tadi. Nah, sekarang kita tanamkan rasa saling menghormati dan menyayangi agar tercipta suasana harmonis, damai, nyaman di kelas. Ya, Kaiza? Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ketika misalkan anak-anak melakukan kesalahan bisa coba dengan segitiga restitusi. Kemudian dari selain dari segitiga restitusi, Bapak Ibu bisa di sini saya akan tampilkan contoh video keyakinan kelas yang bisa Bapak Ibu lakukan di kelas Bapak Ibu. Misalkan sekarang apalagi tahun ajaran baru buat kesepakatan kelas yang akhirnya akan melahirkan keyakinan kelas yang disepakati oleh bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya anak-anak kelas 10 juara. Baik.
Coba silakan. Silakan yang lainnya. Coba yang di belakang. Ini jadi ketua hati dia ini. Ya. Silakan nanti sebelah sini. Ya, depan. Apa peraturan kelasnya? Tidak? Iya, boleh. Silakan. Ya, tidak. Sama selanjutnya ambil. Ya, antara samanya antara sama teman. Tidak membuat sampah. Selanjutnya, ini tidak mencontohnya perhatiannya. Ya, silakan. Tidak berkata. Siapa lagi yang mau menambahkan? Neng, boleh? Tidak menggunakan
Buatlah dari peraturan kelas tersebut menjadi positif. Siapa yang mau rambut tertata rapi. Selanjutnya nah, habis itu tadi tidak terlambat apa? Setelah waktu ya, kalau nanti nonton versi tetap harus hadir tepat waktu. Biar tidak terlambat. Ini kayaknya tidak memuliakan sesama Tidak boleh. Ini supaya kamera yang dipotong dia. Siapa lagi? Yes. Apa coba? Tadi di sana sampah tidak buang sampah. Sekarang buang sampah. Ada. Sampah. Siapa lagi? Pada teman. Pada teman. Ada lagi? Siapa? Siapa yang tidak berhasil? Berarti apa kata-katanya? Sudah sama ini saling menghargai. Toleransi. Katanya double ditulisnya. Terima kasih. Kemudian siapa lagi? Fasilitas. Ya. Selanjutnya nih. Tidak berkata kasar. Berkata Mana yang ditulis Rasawa? Berkata
buat gini. Sini ada rambut tertata. Rapi. Sudah rapi di kelas ini. Sudah Ibu. Menggunakan HP. Jadi ketika misalkan pembelajaran ingat menggunakan HP sesuai waktunya. Jadi kalau guru lagi nerangin nih, lagi mampir apa, guru lagi ini, kalian memperhatikan hal HP. Nanti takutnya ambil juga ya, dia keluar kelas. Nah dari sini akan nilai-nilai kebajikan. Seperti apa? Ada yang mau ke depan? Apalagi katanya
Nah, sekarang adik kalian sudah bisa memberikan kalimat positif sama nilai-nilai kebajikannya. Sekarang kita kepada tugas rumah. Kalau murid juga siapa? Saya Bu. Bikin PPT. Kalian mau belajar? Memakai dulu. Matematika. Ada yang masuk menambahkan ke depan? Ya. Murid juga siapa? Ayo dua lagi. Ada lagi? Kemudian guru tugasnya bukan apa? Bukan menghukum. Jadi ada apa dong? Jadi harus guru tugasnya bukan menghukum tapi tapi apa harusnya apa? Tapi harusnya selanjutnya apa lagi? Guru tugasnya bukan apa? Membenci. Tapi harusnya apa? Tugasnya bukan bolong, tapi harusnya apa? Tapi harusnya apa? Selanjutnya apa lagi? Bahasanya ini Tapi berteman baik. ya, pokoknya di sini harus yang baik-baik ya. Nah, dari yang sudah kalian sampaikan, kalian tetapkan, kita akan buat keyakinan hal-hal apa saja dari nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas yang harus kalian terapkan di kelas agar kelas kalian antar sesama teman nyaman. Jadi apa? Sekarang ada yang mau menambahkan
Ibu yang mau ini Silakan kalian isi di kegiatan kelas yang akan kalian kamu haknya setimut kurcaci. Iya boleh. Yang sudah silakan kalian daftar. Keyakinan kelas apa? Boleh. Jaga kekompakan, mudah-mudahan
Kita melakukan tadi dari kebutuhan dasar, kita melihat dulu kebutuhan dasarnya dari siswa, motivasinya seperti apa. Kemudian tadi ada posisi kontrol kita sebagai guru seperti apa. Tadi ada ternyata apakah kita sebagai penghukum. Seringnya jangan-jangan kita sebagai penghukum gitu, yang selalu dari pagi misalkan anak muncul atau beraga dan sebagainya. Ternyata yang harus kita lakukan sebagai posisi kontrolnya manajer. Bisa jadi juga ada teman, tapi bisa nanti pergunakan sesuai tidak ada sebagai manajer. Ya ternyata banyak sekali yang memang harus perubahan, khususnya dari saya nih, kita sebagai pendidik sedikit demi sedikit perlahan mewujudkan lingkungan kita yang nyaman. Anak-anak datang ke sekolah nyaman, anak-anak tumbuh dengan rasa percaya dirinya, karena mau tidak mau kita sebagai pendidik selalu merangkul mereka, mendengarkan. Jadi setiap permasalahan tidak langsung dengan negatif, tapi dilihat dulu kan kebutuhan dasarnya apa nih. Jangan-jangan ada yang belum terpenuhi. Kemudian lakukan posisi kontrol kita. Tahapannya bisa dilakukan tadi segitiga restitusi, validasi. Kemudian sampai melahirkan keyakinan kelas yang memang lahir. Keputusan-keputusan pemecahan masalahnya lahir dari siswa itu sendiri. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin dari diseminasi pemaparan dari budaya positif ini modul 1.4 tadi mudah-mudahan apa yang nanti kita lakukan untuk lingkungan kita, untuk mencapai intinya menumbuhkan, menciptakan anak-anak siswa kita menjadi anak-anak yang unggul, prestasi, memberikan karakter-karakter yang jadi pribadi baik. Mungkin sebelum kita tutup, saya ingin refleksi dulu di akhir nih. Bisa salah satu dari Bapak Ibu, siapa? Oh silakan Pak Dian. Setelah mengikuti sesi diseminasi budaya positif ini, alhamdulillah saya secara pribadi lebih memahami kebutuhan siswa, tindakan apa yang harus saya lakukan terhadap siswa. Dengan adanya segitiga restitusi dan keyakinan kelas yang baru saja dikotakan. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak Dian. Mudah-mudahan kita sama-sama saling berpegangan tangan, bergandengan tangan. Ya, pokoknya intinya kita wujudkan anak-anak, khususnya siswa-siswi SMK Negeri 2 ini menjadi anak-anak yang juara. Sesuai slogan kita ya, SMK 2 juara. Ya, gitu Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan memberikan ada kebermanfaatan. Mudah-mudahan kegiatan kali ini mendapat keberkahan. Intinya adalah kita ingin membangun sekolah kita, anak-anak kita menjadi anak-anak yang penuh percaya diri, bisa memberikan kebermanfaatan nantinya selepas pendidikan di SMK 2 menjadi anak-anak yang pribadi-pribadi baik di lingkungannya nanti mereka berada. Terima kasih. Saya tutup dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih Bapak Ibu. Kita ketemu lagi di lain kesempatan.